Buat kamu yang mau menikah, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah ay tamimil ayah. Walidzalika qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kepada santriyin wa santriat, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menikah adalah salah satu anjuran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimanakah cara memilih pasangan hidup dan cara memilih seseorang yang tepat menurut hadis? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat siyadak. Al-hadis. Bahwasanya diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tungkahul mar'atu li arba'in, khususnya untuk kepada para kaum Adam, nikahilah wanita dari 4 perkara. Yang pertama, limaliha, nikahilah wanita karena hartanya. Wah, bagaimana calon istri saya orang biasa, orang sederhana dia. Kenapa Rasulullah menganjurkan kepada seseorang untuk memilih seorang wanita menikahi karena duniawiyahnya? Karena ad-dunya wasilatul akhirah, dunia pun bisa menjadi penyambung untuk di akhirat. Wah, calon istri saya orang sederhana, orang biasa dia. Lalu bagaimana? Masih ada pilihan yang ketiga. Wali hasabiha, nikahilah perempuan karena garis keturunannya. Walaupun dia orang sederhana, akan tetapi jika ia keturunan orang-orang bagus seperti orang soleh, alimil ulama, maka nikahlah perempuan tersebut. Wah, calon istri saya bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang baik, bukan keturunan orang bagus. Pilihan yang ketiga, wali jamaliha, nikahilah perempuan karena cantiknya, karena indahnya. Kenapa? Karena sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, itu akan dicintai, itu pasti dicintai oleh seseorang. Saya ingin bercerita sedikit bahwasanya terkadang ada sebagian orang tua yang mengatakan terhadap anaknya, mengatakan kepada anaknya bahwasanya nikah itu tidak perlu ada dasar cinta. Menikahlah karena ada ridho dari orang tua. Jika ada orang tua yang berkata seperti itu, saya tidak menyalahkan, akan tetapi kurang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesuatu hal yang ketika kita kerjakan atau yang kita lakukan tanpa didasari dengan rasa cinta, itu tidak akan mungkin lama bertahan. Terus ketika orang tua mengatakan, itu tetangga juga katanya, anak tetangga, dia dijodohkan, tadinya tidak saling cinta, akhirnya mempunyai anak. Beda antara mempunyai anak dan rasa cinta. Jadi itu sesuatu hal yang dipaksa, sesuatu hal yang terpaksa. Salah satu contoh, saya kasih contoh bahwasanya ketika seseorang lapar ingin makan, dia sebenarnya tidak suka dengan makanan itu. Contoh, kasih satu contoh, pisang. Seseorang tersebut tidak
tidak suka dengan pisang tersebut. Berhubung dalam keadaan darurat dia lapar, padahal tidak suka melihat pisang tersebut. Jangankan memakan, melihat pun tidak suka. Akhirnya pisang itu tersebut dimakan sama dia. Kenapa? Terpaksa. Masalah mempunyai anak dan masalah cinta itu dua hal yang sangat berbeda. Maka litaskunu ilaiha, seseorang sudah menikah itu supaya dia tenang. Tidak mungkin seseorang bisa tenang, bisa nyaman melakukan sesuatu hal, berdiam di suatu tempat jika tidak didasari dengan rasa cinta. Jadi yang bagus seperti mana? Yang bagus itu harus digabungkan antara ridho orang tua dan rasa cinta, seperti itu. Wah, bagaimana calon istri saya, dia orang sederhana, lalu juga bukan keturunan ulama, indah juga tidak, cantik juga tidak. Walidiniha, maka tikahlah seorang perempuan karena agamanya. Fadfar bidatidin, memilih perempuan karena agamanya. Taribat siadak, maka kamu akan menjadi seseorang yang beruntung, insya Allah di kemudian hari. Minimal salah satunya itu mengerti, entah itu suami ataupun istri, mengerti tentang agama. Supaya apa? Supaya ada yang saling mengingatkan ketika ada kesalahan. Ketika suami tidak sholat, istri mengingatkan, bang, abang sholat. Itu minimal seperti itu. Atau sebaliknya, istri tidak sholat, suami mengingatkan terhadap istrinya, kamu sholat sayang, seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Coba antara kedua-duanya itu, suami dan istri, tidak ada yang saling mengingatkan. Karena apa? Karena kebodohan kepribadiannya. Maka hancurlah. Terkadang juga ada satu keluarga masuk waktu maghrib, bukannya ambil air wudhu, bukan sholat. Kadang-kadang ibu bapaknya itu nonton TV masuk maghrib, lalu anaknya nonton TV, mertuanya nonton TV, menantunya nonton TV, semuanya nonton TV waktu masuk maghrib. Kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, itu sangat menyedihkan, sangat menyayangkan, seperti itu. Jadi memang bukan salah anaknya, jadi salah orang tua yang mengajari secara tidak langsung dengan tingkah laku. Dengan seperti itu, anaknya akan mengikuti orang tuanya, seperti itu. Maka anak tergantung orang tua. Artinya jika orang tua mengajar agama kepada anaknya, pasti anak mau belajar. Tapi seorang anak jika tidak diajar oleh orang tuanya, pasti anak bakal kurang ajar. Ada dua pilihan. Maka selagi ada kesempatan, mari kita perbaiki kehidupan kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki agama kita, perdalam iman kita, supaya kita dijadikan orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.